Halo semua, kembali lagi ke channel YouTube gue. Kenalin, nama gue Ricky Ramoti. Hari ini gue punya pesan nih buat kalian sarjana hukum nih, atau yang baru masuk fakultas hukum, mau semester 1 sampai semester 8, ataupun yang mungkin kayak gue dulu. Gue tuh dulu lulusnya lama. Gue kuliah tuh hampir 7 tahun kali ya. Nah, gue punya pesan apa nih buat calon-calon sarjana hukum? Ini dia. Buat kalian yang masih kuliah di fakultas hukum, kalian itu mulai dari sekarang baru masuk fakultas hukum nih, udah harus mulai menentukan kalian itu mau jadi apa. Kenapa mau jadi apa? Karena menurut gua mau jadi apa itu penting. Kalian harus mikirin nih, dari mulai semester 1 itu kalian udah harus mulai berpikir jenjang karir yang kalian mau tempuh tuh apa. Kalian itu ke depannya setelah lulus mau jadi apa. Jadi kalian udah tahu nih mau ambil mata kuliah apa yang perlu kalian fokuskan. Sebenarnya untuk mata kuliah hukum itu sebenarnya semuanya in general tuh penting semua. Cuman ada beberapa mata kuliah hukum yang menurut gua penting dan saling mengaitkan dengan waktu kalian mau jadi apa. Nah, untuk sarjana hukum sendiri ada beberapa jenjang karir yang kalian bisa pilih. Yang pertama itu jelas ada advokat atau lawyer, yang kedua itu ada jaksa, yang ketiga ada hakim, yang keempat ada notaris, yang kelima ada legal officer atau pekerja legal di sebuah perusahaan. Nah, lima-limanya nih menurut gua profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan hukum yang bagus semua. Tapi kalian itu udah harus mulai nentuin nih dari waktu kalian kuliah, kalian mau jadi apa, kalian sukanya apa. Karena gua akan ngasih tahu, ketika kalian sudah lulus dan masuk dunia kerja itu nggak enak. Jadi kalau udah nggak enak, seenggaknya kalian itu kerjanya suka. Ketika kalian suka sama pekerjaannya, maka rasa nggak enak itu akan lebih tertutupi nih, karena kalian suka untuk kerjainnya. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian masih kuliah nih, kalian mau ngambil pekerjaan sebagai apa di bidang 5 aspek pekerjaan hukum yang tadi gue sebutin. Mungkin gue akan coba bahas satu-satu ya. Yang pertama gue mau bahas soal jaksa. Kalau kalian mau jadi jaksa, kalian itu harus menggeluti hukum pidana, karena jaksa adalah aparat penegak hukum nih yang mewakili negara. Jadi ketika kalian jadi jaksa, kalian akan bergelut di bidang pidana, mau itu pidana umum, mau itu pidana khusus. Mungkin kalau di jaksa, pidana khususnya nih yang akan kalian tangani dan agak jelimet itu soal kasus korupsi yang rata-rata Kejaksaan Agung yang menanganinya. Jadi kalau kalian jadi jaksa, kalian harus fokus sama kuliah mata pelajaran hukum pidana. Nah, kalau kalian mau jadi jaksa, kalian itu setelah lulus itu kalian harus mengikuti beberapa tes untuk masuk ke kejaksaan. Dan ketika kalian sudah diterima sebagai jaksa, dibuang nih ke beberapa daerah dan pedalaman ya, misalnya Medan, tapi Medannya tuh di pedalaman, atau kalian dibuang ke Riau, atau kalian dibuang Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan Papua. Biasanya kalau misalnya untuk jaksa-jaksa baru itu awal-awal karirnya itu di luar kota dulu, belum di Jakarta. Nanti ketika kalian sudah punya karir di luar kota dan karir kalian bagus, maka kalian akan punya kesempatan untuk dimutasi ke Jakarta. Nah, pilihan kedua tadi tuh ada hakim. Hakim ini sama, hakim tuh pejabat negara juga. Nah, kalau jadi hakim ini sama prosesnya sama jaksa. Kalian itu harus lulus fakultas hukum. Kalau untuk mata kuliahnya kalian harus punya basic, karena hakim itu nggak mengadili perkara pidana aja, tapi perkara perdata juga, perkara pengadilan niaga juga, ada merek juga, ada peradilan tata usaha negara, ada peradilan hubungan industrial, dan itu banyak banget. Jadi kalau kalian mau jadi hakim, kalian harus mempelajari hukum secara general nih, karena nanti kemudian hari kalian nggak tahu kan akan dimasukkan ke bidang-bidang peradilan yang mana. Nah, untuk hakim sendiri awal-awal juga sama. Hakim itu kalau misalnya kalian sudah lulus, kalian juga seperti jaksa tadi, kalian akan dibuang dulu nih keluar kota, karena biasanya kalau udah hakim di Jakarta tuh hakim-hakim yang sudah senior, yang kayak hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, itu hakim-hakim yang sudah senior. Kalau kalian masih muda, biasanya kalian akan ditempatkan di kota-kota kecil atau di luar Jakarta lah pokoknya. Nah, yang ketiga nih ada notaris. Notaris itu juga syaratnya lumayan banyak sih menurut gua. Minimal umurnya tuh 27 tahun. Teman-teman notaris kalau misalnya gua salah, tolong dikoreksi ya di komen. Nah, selain umur 27 tahun, notaris itu minimal sekarang itu harus S2. Kalian itu harus ambil S2 Magister Kenotariatan atau MKN. Baru kalian bisa mengambil profesi notaris. Dan ada beberapa persyaratan-persyaratan lainnya untuk bisa menjadi notaris, kayak seperti magang di kantor notaris dan sebagainya. Nah, notaris sendiri juga diatur, dia punya undang-undang sendiri nih, undang-undang kenotariatan atau undang-undang notaris. Kita masuk ke yang keempat. Yang keempat itu ada legal officer. Nah, untuk legal officer sendiri ini adalah pekerjaan yang ketika kalian lulus, kalian bisa apply ke semua perusahaan. Perusahaan itu rata-rata punya legal team atau legal officer sendiri di setiap perusahaan. Pekerjaannya tuh macam-macam ya. Kalau misalnya perusahaannya masih middle to up, mereka mungkin kerjanya 9 to 5. Tapi mungkin kalau perusahaannya sudah besar atau kalian masuk perusahaan besar, mungkin pekerjaannya tetap aja pulangnya akan malam atau bahkan pagi juga. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang kalian kerja di sebagai legal officer itu lagi ada project akuisisi atau project IPO,
itu kalian tetap aja akan pulangnya pagi-pagi juga, dan kerjanya sama, kerjanya juga berat-berat juga. Nah, yang terakhir itu adalah profesi gue, yaitu profesi advokat atau lawyer. Kenapa gue pilih sebagai advokat atau lawyer? Karena advokat atau lawyer itu profesi yang menurut gue cukup unik. Cukup unik itu gimana sih? Cukup uniknya adalah kita itu dituntut untuk jadi pinter. Bukan advokat itu atau lawyer itu pasti pinter ya, enggak. Karena kami itu dituntut untuk menjadi pintar. Kami itu dituntut untuk lebih tahu undang-undangnya daripada orang yang bermasalahnya. Contoh misalnya gue lagi handle perusahaan batubara. Gue tuh harus tahu nih cara perusahaan ini beroperasi, dan nggak hanya itu juga, gue juga harus tahu nih kalau perusahaan batubara itu ada izinnya, yaitu ada IUP, terus misalnya di perusahaan batubara punyanya asing, maka secara peraturan dari SDM atau Minerba dia harus melakukan divestasi setelah tahun produksi dan lain-lain. Ataupun misalnya gue lagi punya kasus kedokteran, gue tuh harus bisa mempelajari SOP dari kedokteran, misalnya tentang kasus malpraktek. Malpraktek itu gue harus tahu nih sebenarnya SOP dan prosedurnya dokter tuh gimana sih sebelum melakukan operasi. Ketika ada prosedur yang dilanggar sama tuh dokter dan faktanya dia melanggar, maka si advokat atau gue bisa ngomong kalau ini tuh malpraktek. Jadi profesi gue ini harus ditempatkan lebih pintar daripada si dokter ini nih. Nah, lebih lanjut nih, kenapa sih gue pilih lawyer? Karena lawyer itu harus mempelajari seluruh aspek hukum atau bidang hukum. Hukum tuh luas banget ya, kayak laut teman-teman. Kalau kalian berkendara, kalian ada undang-undang lalu lintas, kalian harus mengerti tuh undang-undang lalu lintas. Jadi ketika misalnya kalau kalian melanggar atau kalian tiba-tiba diberhentikan oleh pihak kepolisian, kalian tahu nih pasal-pasal apa aja sudah sesuai belum yang sudah diterapkan sama pihak kepolisian, dan kalian di jalan itu nggak bisa dibodoh-bodohin. Itu baru aspek berkendara. Ketika kalian bekerja sebagai lawyer, apalagi kalian kerja sebagai lawyer corporate atau litigasi ya, gue tuh pengalaman gue pribadi ya, gue tiba-tiba itu gue tuh ngurusin masalah dispute kartu kredit. Waktu itu lawannya bank. Habis itu tiba-tiba nih gue ngurusin turbin. Gue harus tahu nih mekanisme turbin itu jalannya seperti apa, dan kalau turbin itu nggak berfungsi itu salahnya siapa, yang buat siapa, perjanjiannya gimana, itu gue harus ngerti. Terus tiba-tiba gue ngurusin perkara hak, tiba-tiba gue ngurusin perkara merek atau hak cipta, atau tiba-tiba gue ngurusin perkara tanah dan sengketa properti, gue tiba-tiba ngurusin masalah perlindungan konsumen, terus tiba-tiba gue ngurusin tindak pidana korupsi, gue ngurusin tindak pidana korporasi. Jadi tuh menurut gue lawyer itu bukan pekerjaan yang boring atau pekerjaan yang itu-itu aja. Karena ketika gue jadi lawyer, gue dituntut untuk belajar banyak hal, dan gue itu harus mengerti, dan gue harus lebih mengerti daripada klien gue. Itulah kenapa gue memilih untuk menjadi profesi lawyer, karena menurut gue profesi lawyer itu tidak membosankan. Dan pekerjaannya tuh nggak itu-itu aja. Dan kalian tuh bisa tahu bisnisnya teman kalian, atau kalian punya temen nih sebagai entrepreneur, bisnisnya tuh sampai uang masuk ke mereka dari sisi penjualan itu gimana sih. Terus kalian juga bisa tahu gimana sih cara mereka sharing profit atau sharing keuntungannya kepada partner-partnernya. Gimana sih mereka punya perjanjian nih sama partner-partnernya gitu, dan gimana sih mereka cara ngembangin bisnisnya. Itu yang lawyer tuh bisa ketahuin gitu. Kalian bisa punya knowledge soal itu. Makanya kenapa gue bilang hukum itu luas, dan kalau kalian jadi lawyer, kalian tuh bisa belajar semuanya. Itu baru hukum di Indonesia, belum lagi hukum di luar. Gue tuh kantor gue itu banyak nanganin klien asing, dan gue sempet belajar hukum perdata Cina. Kebayang gak lo? Gue belajar hukum perdata Cina, dan gue sempat belajar hukum perusahaan di Cina. Dan itu menurut gue menarik banget, karena beda nih peraturan di negara lain dengan negara kita. Nggak cuma itu aja, gue juga sempat belajar hukum perdata Filipina dan hukum perusahaannya Filipina. Itu juga yang menurut gue jadi gue bisa punya knowledge sampai sana. Dan gak hanya itu, gue juga sempat belajar soal ngajuin gugatan di Malaysia. Di Malaysia itu sendiri itu beda banget sama kita cara ngajuin gugatan di Indonesia. Caranya itu sangat berbeda, dan organisasi advokatnya juga berbeda. Dan di US, kalau di US nih, kalian hanya bisa beracara sebagai advokat itu di satu state aja, di satu kota. Kalau di Indonesia, kalian bisa beracara di seluruh Indonesia. Bisa di Jakarta, dari Sabang sampai Merauke, advokat di Indonesia itu bisa beracara nih di seluruh Indonesia. Makanya kenapa gue lebih tertarik untuk mengambil profesi advokat, karena gue merasa banyak banget manfaat yang bisa gue terima dalam menjalani pekerjaan gue sebagai lawyer atau sebagai advokat. Nah, itu tadi tuh beberapa profesi yang kalian nih calon sarjana hukum bisa pilih. Sebelum kalian pilih, kalian matangin dulu kalian mau jadi apa. Ketika kalian sudah memantapkan diri kalian mau jadi profesi apa, maka kalian sudah mulai bisa nih mempelajari si profesi yang kalian mau pilih. Misalnya kalian mau memilih profesi sebagai notaris, artinya kalian sudah bisa memilih mata kuliah hukum apa yang kalian harus fokuskan, seperti hukum perusahaan. Karena notaris itu rata-rata bikin anggaran dasar, dia bikin akta perubahan, ada juga PPATK yang masalah transaksi tanah,
Terus kalian kalau misalkan jadi jaksa, kalian sudah bisa nih menggeluti hukum pidana, ada pidana umum, ada pidana khusus. Di pidana khusus bisa mempelajari tentang undang-undang tipikor atau tindak pidana korupsi. Dan kalau misalnya kalian mau jadi advokat, kalian harus general belajar hukum secara umum yang mengatur di negara Republik Indonesia ini. Nah, kalau kalian tanya, Bang, yang work-life balance yang mana? Kalau work-life balance, mungkin kalian bisa pilih sebagai legal officer ataupun notaris. Karena rata-rata mereka tuh 9 to 5, tapi temen gue notaris juga nggak 9 to 5 sih. Kalau legal officer mungkin kalau kalian perusahaannya bekerja di middle up, mungkin kalian masih bisa tuh 9 to 5, tapi kalau misalnya perusahaannya besar, itu biasanya sih kalian pulangnya malam-malam juga. Kalau lawyer, kalian jangan harap deh 9 to 5. Lawyer itu jam kerjanya nggak jelas, apalagi kalau misalnya kalian punya kliennya internasional. Otomatis kalian akan mengikuti jam kerjanya, even itu misalnya hari ini gue syuting nih saat Idul Adha. Di China atau di negara-negara lain, itu kan mereka tidak merayakan hari Idul Adha sebagai tanggal hari libur atau tanggal merah. Di luar sana itu tanggalnya tetap hitam, jadi mereka tetap masuk, mereka tetap beroperasi seperti biasa, dan mereka akan tetap biasanya tuh email ke kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan ataupun harus diselesaikan. Jadi ya kita harus pinter-pinter nge-manage waktunya seperti apa. Berikutnya, ketika kalian sudah menentukan kalian mau jadi profesi apa, kalian juga sudah bisa nih memilih tempat magang kalian nih. Kalau kalian mau jadi lawyer, kalau bisa kalian magang di law firm yang memang law firmnya itu terkenal dengan kedinamisan kliennya. Jadi kalian itu nggak spesifik hanya belajar satu doang. Kalau misalnya kalian spesifik masuk law firm yang misalnya bidangnya memang pertanahan atau properties, dan memang mereka unggul nih, law firm itu unggul di bidang itu misalnya gitu. Dia top 10 atau top 30 law firm in Indonesia. Kalau memang unggul, tapi kalau kalian masuk sana, kalian hanya mengerti tentang satu bidang aja, satu bidang misalnya tadi yang gue bilang properti ya. Kalian hanya menggeluti atau mengerti hanya terkait dengan hukum properti aja. Sedangkan kalian kalau misalnya magang atau kalian baru lulus, kalian tuh butuh scope yang dinamis. Jadi kalian itu bisa mempelajari nih, ada hukum pertambangan, ada hukum properti, ataupun ada hukum perceraian, hukum keluarga, terus ada hukum perdata, ada hukum internasional, ada arbitrase, dan lain-lain. Kalau bisa kalian magang di tempat yang atau di law firm yang memang pola kerjanya atau klien-kliennya yang mengurusi hukum secara general, jadi kalian kerjanya dinamis. Jadi kalian bisa ngerti nih, nggak cuma satu scoop hukum doang. Kalian kalau masuk law firm yang tepat, kalian bisa mempelajari semua hal, semua aspek hukum. Jadi sebelum kalian magang, coba riset dulu tempat magang kalian, coba riset dulu tempat law firm kalian mau magang. Kenapa gue bisa bahas advokat atau lawyer doang? Karena ya profesi gue advokat dan lawyer, dan inilah hal yang ingin gue bagikan kepada kalian nih, calon-calon sarjana hukum. Nah, itu dia tadi pesan-pesan gue untuk sarjana-sarjana hukum ataupun calon-calon sarjana hukum ataupun kalian yang baru masuk fakultas hukum. Gue harap kalian waktu masih belajar di fakultas hukum, kalian sudah bisa menentukan kalian mau jadi apa, karena dunia kerja itu tidak enak. Seenggaknya kalian suka dengan apa yang kalian lakukan, jadi kalian harus menentukan kalian mau jadi apa ketika kalian sudah duduk di bangku perkuliahan. Kalau kalian suka sama channel gue, please comment, like, and subscribe. See you on the next video.